Puluhan pegiat LSM yang tergabung dalam Aliansi Kediri Bersatu, AKB, menggelar unjuk rasa di depan kantor ATR BPN Kabupaten Kediri di Jalan Veteran, Kota Kediri, Rabu, 19 Juni 2024. Aksi dilakukan menyusul keluhan dan pengaduan masyarakat berkaitan maraknya pungutan liar program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) di Kediri Raya. Massa AKB sempat menggelar orasi di depan kantor ATR BPN Kabupaten Kediri karena tidak segera ditemui. Tuntutan yang diajukan agar kantor ATR BPN Kabupaten Kediri mempermudah prosedur pengurusan sertifikat tanah masyarakat. Selain itu memberantas segala macam bentuk pungutan liar yang dinilai sangat membebani dan memberatkan masyarakat kurang mampu. Setelah menggelar orasi, sejumlah pimpinan kantor ATR BPN Kabupaten Kediri menemui massa. Dialog dilakukan dalam bentuk podcast dengan perwakilan LSM peserta aksi. Kegiatan ini juga direkam oleh para kru peserta aksi yang rencananya bakal diunggah pada podcast Mata Saroja. Ternyata pungutan liar program PTSL di luar ketentuan diduga dilakukan oleh kelompok masyarakat, Pokmas, di desa di luar kewenangan dari petugas kantor ATR BPN Kabupaten Kediri. Berkaitan dengan ketentuan biaya PTSL sebenarnya telah diatur melalui ketentuan Surat Keputusan Bersama, SKB, 3 Menteri. Patut diduga pungutannya sangat liar, karena angka kepatutan pungutan untuk biaya PTSL sesuai dengan SKB 3 Menteri hanya berkisar Rp150. 000 per bidang, namun temuan di lapangan ada sampai Rp1 juta per bidang. Ternyata semua kegiatan-kegiatan pungutan-pungutan di luar ketentuan yang dilakukan oleh, mohon maaf diduga oleh para penyelenggara PTSL dalam hal ini teman-teman Pokmas di desa-desa, ternyata itu di luar kewenangan dan di luar bidang daripada BPN itu sendiri. Sehingga patut diduga itu sangat-sangat liar ya pungutan-pungutan itu. Padahal SKB 3 Menteri dan juga Pergub sudah sangat mengatur angka kepatutannya antara 150.000. Tetapi di temuan di lapangan-lapangan tadi ada yang 1 juta bahkan ya per bidang. Makanya kita akan kejar BPN untuk segera memberikan data ke kita apa saja, berapa saja, dan siapa saja anggota-anggota Pokmas penyelenggara PTSL di Kabupaten Kediri untuk segera kita tindak lanjuti untuk menghitung dugaan kerugian negara dalam hal ini masyarakat akibat pungli-pungli tersebut, dan kita pastikan akan bawa ke ranah hukum dalam hal ini pihak Polres Kediri Kota maupun Polres Kabupaten Kediri. Contohnya di Desa Ngadi, di wilayah Mojo ya, beberapa itu pungutannya bisa di atas 400.000 bahkan 1 juta. Ya, pungutannya apa? Ya pungutannya bahkan saya beberapa daerah di wilayah Gurah segala macam sampai ini itu yang mengadu ke kita yang istilahnya bareng ya, setornya itu sampai ada yang 600, tetapi di balik layar itu karena ada dorongan-dorongan supaya dan cepet dadi akhirnya dimanfaatkan oleh oknum PTSL-nya. Mereka mengutip sendiri, ada yang 300, ada bahkan ada yang 500.000, menjanjikan bahwa sertifikat itu akan segera keluar. Jadi ada tambahan lagi. Ada tambahan-tambahan bisa nilainya jutaan. Kami apresiasi, kami terima dengan baik masukan-masukannya. Dan harapannya PTSL di Kabupaten Kediri itu nanti berjalan dengan lancar, dan di tahun 2025 bisa terwujud Kabupaten Kediri lengkap. Karena dengan adanya koordinasi, sinergi, dan komunikasi yang baik, pelaksanaan PTSL di Kabupaten Kediri berjalan lancar. Berapa Pak targetnya di tahun depan Pak? Untuk tahun depan kami belum tahu Pak. Untuk tahun ini sertifikat itu sejumlah 56.300 dan sudah selesai semua? Pada saat ini sudah tahap pengumuman itu sejumlah 28.000 bidang, terus berkas masuk di kota sudah mencapai 38.000 bidang. Jadi dengan adanya kerjasama yang baik di semua lini, mulai dari pemohon, pemerintah desa, masyarakat, dan kita semua, pelaksanaan PTSL di Kabupaten Kediri berjalan.
Berkaitan dengan permasalahan yang tadi disampaikan oleh Saroja, bagaimana Pak? Tadi, Pak? Terkait permasalahan biaya pra Pak ya? Ya. Terkait biaya pra yang jelas kita sudah mensosialisasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi masalah pelaksanaannya kan sudah ada SKP 3 Menteri, ada Pergub, ada SE Gubernur, sudah jelas ada. Mengenai terkait adanya Satgas dan Pokmas, tanggapan panjenengan seperti apa? Kalau Pokmas itu kan kewenangan dari desa atau pemohon, jadi bukan kewenangan BPN. Kalau Satgas? Kalau Satgas yuridis, Satgas fisik itu adalah BPN.